semua. Ketika kalian sudah galbay di satu aplikasi, dua aplikasi, sudah stop. Jangan lagi kalian mau ngambil lagi di aplikasi lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya pengen memberitahukan kepada kalian semua, saudara-saudaraku yang terlilit pinjol atau terlibat pinjaman online, ada dua pinjol legal yang konon katanya itu mau menyerahkan izin usahanya ya. Satu diantaranya sudah dan satu diantaranya masih dirahasiakan ya oleh pihak OJK. Sementara 23 pinjol ini, ada juga 23 pinjol yang seperti yang kemarin-kemarin saya bahas. 23 pinjol itu memang diambang, bisa dikatakan diambang kebangkrutan, karena mereka itu belum sanggup menyetor modal awal sebanyak 2,5 miliar ya. Seperti yang kita ketahui, peraturan OJK ya, ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu selalu meningkat-ningkat ya. Untuk pembahasannya lebih lanjut, nanti sebentar kita bahas setelah kalian mensupport saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, tentunya seputar pinjaman online atau yang kerap orang katakan pinjol ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah support saya dari awal, dan juga yang belum mensupport saya, semoga cepat mensupport saya ya. Baik teman-temanku, pembahasan kita tentang dua pinjol legal OJK ya teman-teman, yang di akhir tahun ini mereka itu menyerahkan izin usaha mereka teman-teman ya. Yang satunya ini sudah, yaitu Jembatan Emas ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pinjaman di pinjol Jembatan Emas ini, berarti kalian merdeka ya teman-teman ya. Itu adalah buah daripada kerja keras kalian semua. Pertahankan galbay kalian, makanya si Jembatan Emas ini undur diri. Apalagi ada persyaratan dari OJK ya teman-teman, untuk store modal awal, yaitu modal awal di tahun pertama itu adalah 2,5 M, untuk yang tahun kedua itu harus 7 M kalau nggak salah, seperti itu ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah. Dan tahun ketiga itu 11 sampai 12 M. Jadi OJK itu maunya ada peningkatan di pinjol. Jadi dari situ ketahuan kalau modalnya memang tidak sampai ke dari awal misalkan 2,5 M, nanti tahun keduanya 7 M. Kalau misalkan nggak bisa mencapai itu, berarti pinjol itu dianggap tidak mampu mengembangkan usaha mereka ya teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan saya salah, tolong diluruskan ya teman-teman. Tapi setahu saya seperti itu ya. Jadi pinjol-pinjol ini banyak sebetulnya teman-temanku semua ya. Ada 23 pinjol itu yang belum menyetorkan modal awalnya ya. Itu semuanya terancam untuk dicabut izinnya teman-teman ya. Namun yang kalau Jembatan Emas ini sudah nyata-nyata menyerah ya, angkat bendera putih, dan karena tidak sanggup untuk menyetor modal awal sebanyak 2,5 miliar ya. Namun ada lagi satu masih dirahasiakan oleh pihak OJK, belum dipublish, mungkin masih menunggu-nunggu, siapa tahu masih ada investor ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa belajar ya teman-teman, ternyata pinjol itu tidak sekuat yang mereka gembar-gemborkan ya. Katanya kalau pinjol itu tidak bisa kalah, tidak bisa dikalahkan lah, intinya seperti itu. Pada faktanya ya teman-temanku, buktinya banyak sekali pinjol-pinjol yang mengalami kerugian, dan juga mereka tidak mendapatkan investor baru, makanya mereka pamit undur diri. Apalagi di antara teman-teman kita yang sudah meminjam itu kebanyakan yang menggalbaikan hutang pinjol kalian. Ya, itu suatu bentuk kerja keras kalian untuk memberi efek jerah kepada pinjol-pinjol yang memang sangat, kalau menurut saya sih, banyakkan
tidak menolong ya, karena memang dari bunga-bunganya itu sangat menjerat, dari penagihannya juga sangat-sangat barbar ya teman-teman. Kalau dibilang menolong itu cuman segelintir orang aja yang merasa tertolong ya teman-teman, tapi banyakkan mudorotnya ya teman-temanku semua. Nah, namun ketika kalian ini ada suatu hal juga yang kalian harus perhatikan ketika kalian galbay pinjol di akhir tahun atau mungkin memasuki nanti tahun 2024 ya teman-teman. Seperti dulu kalian banyak melakukan apa ya, kayak klarifikasi mungkin di sosial media karena kalian itu mengalami banyak ancaman bahwasanya kalian itu akan disebar data ya teman-teman, akan disebarkan di semua kontak, akan disebarkan di Facebook, di IG maupun di TikTok ya teman-teman. Kalian langsung klarifikasi kalau misalkan nanti ada yang begini mengatasnamakan saya menagih hutang, jangan kalian gubris, itu tidak perlu kalian lakukan sama teman-temanku. Saya bisa jamin kalau pinjol itu memang pinjol legal, OJK tidak akan berani untuk menyebar data kalian ke sosial media ya teman-temanku semua ya, tidak akan berani. Beda dengan dulu memang masih ada yang melakukannya, tapi buat sekarang ini memang OJK sangat-sangat tegas, apalagi kalau ada barang buktinya langsung dicabut izinnya. Memang mohon maaf teman-temannya sampai terbatuk. Memang prosesnya itu lambat karena memang bukan kita aja yang dilayani oleh OJK. Seluruh pengaduan itu memang dikumpulkan oleh OJK, nanti di cross check, disesuaikan dengan bukti-bukti. Makanya saya selalu menyarankan kepada kalian ketika kalian mengalami penagihan-penagihan yang memang di luar daripada aturan yang sudah ditentukan oleh OJK, kalian dokumentasikan. Saya sering sekali mengatakan itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mereka nelpon dengan nada-nada kasar, kalian rekam, buat mungkin ada HP anak, HP suami, kalian rekam itu biar OJK tahu. Kalau misalkan kalian itu di WhatsApp dengan kata-kata cacian, makian, karena ini bukan rahasia umum lagi. Kalau cacian-cacian dari DC-DC pinjol ini memang banyak sekali. Bahkan saya pribadi pun sering mendapatkan itu teman-teman ya. Jadi saya tuh sangatlah paham dan sangatlah tahu tentang pola-pola penagihan dari oknum-oknum DC pinjol ini. Tapi ya tidak semuanya teman-teman seperti itu, tapi kebanyakan yang memang menggunakan kata-kata yang kasar ya teman-temanku. Jadi tidak usah kalian klarifikasi, itu tidak akan terjadi ya, bisa dipastikan. Kalau toh memang itu terjadi, mereka akan merugikan diri mereka sendiri. Apalagi kalau kalian sempat ambil semua bukti-bukti penyebaran data tersebut, pasti akan didapat teman-teman. Jadi nggak usah lagi. Pokoknya kalian, intinya kalau kalian misalkan galbay di suatu aplikasi pinjaman online, tentunya kalau kalian belum memiliki uang, lagi-lagi saya akan mengulang dan mengulang lagi, kalian tetap tenang ya. Apa yang kalian harus lakukan? Tetap tenang ya. Jangan kalian melakukan gali lubang tutup lubang, karena gali lubang tutup lubang itu tidak baik teman-teman. Kenapa saya bilang tidak baik? Seperti ini, mungkin dengan gali lubang tutup lubang kalian berharap kalian itu tidak akan galbay ya. Padahal kalian itu justru sedang menggali jurang yang sangat dalam teman-teman ya. Kalian itu sedang menggali jurang yang sangat dalam. Kalau kalian dari awal misalkan sudah galbay, stop di situ, mungkin hutang kalian itu akan sekedar itu aja. Tapi kalau kalian gali lubang tutup lubang terus, nanti akan banyak hutang kalian tersebar di aplikasi mana-mana saja. Karena yang namanya galbay, kalau kalian itu masih melakukan gali lubang tutup lubang, kalian tidak minta-minta, galbay itu akan datang dengan sendirinya ya teman-temanku. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi kalau kalian lakukan itu, saya jamin ya 99% kalian akan galbay dengan sendirinya tanpa kalian minta-minta ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, kita ngambil pinjaman online itu karena kita membutuhkan dana dan kita belum memiliki dana, atau kita tidak mempunyai dana ya, atau dalam kata kasarnya kita itu kesusahan dana ya, makanya kita ngambil. Sementara kita memakainya di hal-hal yang memang bukan di kegiatan-kegiatan produktif teman-teman. Kita banyak melakukan pengambilan itu untuk kegiatan yang konsumtif, seperti misalkan kita pakai biaya makan hari-hari, kita misalkan pakai untuk jalan-jalan ya,
itu memang kebanyakan yang galbay yang seperti itu teman-teman. Walaupun banyak juga dari teman-teman semua yang memang memulai usaha, ada juga yang masih galbay. Padahal nyata-nyata itu ada income yang mereka dapat ya. Jadi jangan pernah lakukan itu semua teman-temanku semua. Ketika kalian sudah galbay di satu aplikasi, dua aplikasi, sudah stop. Jangan lagi kalian apa namanya, mau ngambil lagi di aplikasi lain, ambil lagi di aplikasi lain, pinjam lagi sama tetangga, pinjam lagi sama saudara untuk nutupin. Jangan pernah lakukan itu ya. Tetap kalian itu stop aja, stop, nggak usah lagi minjam-minjam ya. Kalian mending kalian ngumpulin dengan cara kerja, biarkan aja ya, hutang kalian tuh biarkan aja. Setelah nanti kalian sudah ngumpulin uangnya, baru kalian masuk ke aplikasinya lagi. Kalau misalkan mempunyai keinginan untuk membayar dan untuk penghapusan denda dan bunga ya teman-teman, itu bisa dilakukan ya. Kalian tergantung dari negosiasi kalian semua kepada pihak pinjolnya. Nah jadi itulah tadi ya teman-teman, yang ada sekitar 2 pinjol ya. Jembatan emas itu sudah memang menyerahkan, yang satunya masih dirahasiakan oleh OJK, dan 23 pinjol lagi, pinjol legal itu yang saya pernah sudah bahas yang lalu-lalu, itu lagi ditunggu ya setoran dana awalnya ya teman-teman ya, sebanyak 2,5 miliar. Mereka belum ada setor juga teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari jeratan pinjaman online, dan kalau bisa jangan pernah coba-coba untuk terjun ke pinjaman online, apalagi untuk gali lubang tutup lubang ya. Mungkin dari saya itu aja, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.